Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa khataman nabiyyin nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Ikhwana fiddin, para pecinta iman rahimani wa rahimakumullah, dimanapun antum berada, semoga Allah senantiasa menjaga dan merahmati kita sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat karunia-Nya kita masih bisa melaksanakan amal demi amal ibadah ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya untuk kita sekalian dan menjadikan kita istiqomah senantiasa berada di ketaatan dalam seluruh sisa hidup kita ini, dan mudah-mudahan kita diberikan penutup yang baik. Allahumma amin. Dan insya Allah pada siang hari ini seperti biasa kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Minahul Aliyah fi Bayani As-Sunanil Yawmiyah karya Syekh Abdullah ibn Hamid Al-Furaih hafizahullahu ta'ala wa iyaya wa iyyakum jami'an. Yang mana kita sampai pada pembahasan tentang sunanun fi as-salam, ya, sunnah-sunnah dalam mengucapkan salam, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah mengambil adanya dua di antara sunnah-sunnah ketika mengucapkan salam. Yang pertama adalah yaitu mengucapkan salam, ya, menyebarkan ucapan salam, dan yang kedua adalah mengulang ucapan salam sebanyak 3 kali. Ini sunnah yang pertama dan yang kedua, ya, yaitu mengucapkan salam itu sendiri, dan yang kedua adalah mengulanginya sebanyak 3 kali. Selanjutnya, ikhwan imani wa rahimakumullah, kita akan masuk ke dalam pembahasan sunnah yang ketiga di antara sunanun fis salam, sunnah-sunnah dalam mengucapkan salam, ya, yaitu berkata penulis hafizahullahu ta'ala wa iyana jami'an, ats-tsalitsu min as-sunnati ta'mimus salami 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Sunnah yang ketiga yaitu adalah ta'mimus salam, yaitu mengucapkan salam secara menyeluruh, baik kepada orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Artinya sesama muslim, selama dia muslim maka kita tebarkan salam meskipun kita tidak mengenalnya. Nah, ini sunnah yang ketiga. Jadi menyebarkan salam, mengucapkan salam baik kepada orang yang kita kenal maupun orang yang belum kita kenal. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair. Bahwasanya dahulu pernah ada seorang lelaki bertanya kepada baginda Rasul alaihi salatu wassalam, Islam apakah yang terbaik? Artinya amalan apakah dalam Islam yang termasuk amalan terbaik? Maka Nabi SAW pun menjawab, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Amalan yang terbaik dalam Islam, kata Nabi SAW, yaitu memberi makan dan mengucapkan salam baik kepada orang yang kamu kenal maupun orang yang tidak kamu kenal. Ya. Nah, ini menunjukkan apa?
menunjukkan bahwasannya dianjurkan bagi kita sekalian untuk menyebarkan salam kepada semua orang, semua muslim, ya, yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, ya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih mereka berdua. Wa ma idza kana salamu min haitsu ifsha'ihi 'ala al-khassah alladziina ta'rifuhum faqat. Adapun jika kita itu mengucapkan salam, ya kita menyebarkan salam khusus hanya bagi orang-orang yang kita kenal saja. Nggak mau, kalau nggak kenal nggak mau mengucapkan salam. Cuma kepada yang dia kenal saja. Fahada ifsya'un mukhalifun li sunnah, maka ya mengucapkan salam seperti ini justru adalah menyelisihi sunnah, tidak sesuai dengan sunnah. Wa huwa min alamatis sa'ah. Bahkan perbuatan seperti ini merupakan di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat, tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Sebagaimana datang di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, di dalam Musnad Imam Ahmad. Dari hadisnya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya dulu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyratis sa'ah an yusallima ar-rajulu 'ala ar-rajuli la yusallimu 'alaihi illa lil ma'rifah." Atau inna min asyratis sa'ah idza kanat tahiyatu 'alal ma'rifah. Yaitu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat, ya tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah apabila ucapan salam itu adalah cuma karena ya mengenal. Ya. Artinya salam itu cuma kepada orang yang dia kenal saja. Sebagaimana tadi dalam riwayat Imam Ahmad, ya. Di dalam riwayat yang lain, inna min asyratis sa'ah an yusallima ar-rajul 'ala ar-rajuli la yusallimu 'alaihi illa lil ma'rifah. Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat, yaitu seseorang dia mengucapkan salam kepada orang lain, dia tidaklah mengucapkan salam itu kepadanya melainkan karena dia mengenal orang tersebut. Ya. Kembali. Jadi dijelaskan bahwasanya di antara tanda kiamat adalah mengucapkan salam cuma sama yang kenal saja, yang nggak kenal nggak mau. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain disebutkan, baina yaday sa'ah taslimal khassah. Di antara tanda-tanda sebelum datangnya hari kiamat adalah taslimal khassah. Ya. Yaitu ucapan salam khusus hanya kepada orang yang dikenal saja. Makanya kita jangan sampai ya terjatuh kepada hal ini. Ya. Jangan sampai kita itu salam cuma sama yang kita kenal saja. Salam itu dianjurkan kepada semua orang muslim. Kita lihat muslim, ya. Apalagi ketika kita di Mekah misalnya, itu muslim semua pasti. Maka semua kita ketemu, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, kita tebarkan salam. Nah, ini banyak yang di antara kaum muslimin justru tidak mengindahkan hal ini, ya, tidak mengamalkan hal ini. Padahal ini adalah salah satu apa? Salah satu kebaikan dalam Islam, ya. Termasuk, ya, sebagaimana tadi Nabi SAW ditanya, ayul islami khair, Islam manakah yang paling baik? Ini amalan Islam mana yang paling utama? Maka ya, diajak apa? Atau dijawab, yaitu mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Ya. Selanjutnya, tadi itu adalah sunnah yang ketiga, yang mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal maupun tidak kita kenal. Selanjutnya yang keempat, as-sunnatu an yakuna ibtida'u salami man ja'at as-sunnatu bibtida'ih. Yaitu sunnah yang keempat adalah hendaknya yang memulai salam sesuai dengan apa yang datang atau disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi siapa yang duluan assalamualaikum, ya, itu tergantung
ya, sesuai apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan di dalam hadis-hadis beliau. Di antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam hadis Sahih Al-Bukhari Muslim, yusallimur rakibu alal mashi wal mashi alal qaidi wal qalil wal kathir. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya orang yang menunggang mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Wal mashi alal qaidi, dan orang yang berjalan dia mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Wal qalilu alal katsir, hendaknya yang sedikit ya, mengucapkan salam kepada yang banyak. Nah, maka di sini ada beberapa sifat, ya, yaitu orang yang menunggang, maka dia ketika ketemu berpapasan dengan orang yang berjalan, maka yang lebih utama untuk memulai adalah yang menunggang, yaitu adabnya. Kalau satu jalan, satunya sedang duduk, maka yang berjalan inilah yang mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Begitu pula ketika ada rombongan kecil dengan rombongan yang besar, maka yang kecil ini yang lebih sedikit jumlahnya ini mengucapkan salam kepada yang lebih besar. Walayan bagi mukhalafatul ula bisalami lil karahati. Maka di sini, ya, atau di dalam riwayat yang lain disebutkan, yusallimu as-saghiru 'alal kabiri wal maru 'alal qaidi wal qalilu 'alal katsir. Ya, dalam riwayat Bukhari disebutkan, hendaknya anak kecil, ya, orang yang lebih kecil usianya, mengucapkan salam kepada yang lebih sepuh, yang lebih tua. Begitu pula orang yang berjalan, melintas, hendaknya mengucapkan salam kepada orang yang duduk, dan orang yang jumlahnya sedikit mengucapkan salam kepada orang yang jumlahnya banyak. Ya. Namun, wala ya'ni mukhalafatul ula bisalami al-karahah. Ya. Balla ba'sa bihi. Dan juga ketika misalnya terjadi tidak sesuai dengan hadis tadi, ya, kan tadi dianjurkan orang yang menunggang mengucapkan salam kepada orang yang jalan, ya. Orang yang jalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Yang rombongan lebih sedikit mengucapkan salam kepada rombongan yang lebih banyak, ya. Yang lebih muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Nah, ketika seseorang dia, ya, menyelisih hal tersebut, artinya harusnya yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk. Namun malah terjadi sebaliknya, ya. Atau yang sedikit harusnya mengucapkan salam kepada yang banyak. Namun ini terjadi sebaliknya, ya. Maka hal itu tidak mengapa, ya. Balla ba'sa bihi, ya, tidak apa-apa. Ya. Ka'an yusallimal kabiru ala saghir, sebagaimana misalnya ada orang yang besar, yang lebih tua, begitu mengucapkan salam kepada anak yang kecil, maka nggak apa-apa. Ya, meskipun hukum asalnya adalah, adabnya adalah yang kecil mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Ya, namun kalaupun terjadi yang lebih tua malah mengucapkan salam kepada yang lebih kecil, maka ini tidak mengapa. Ya. Awil masyi ar-rakwi, atau orang yang menunggang mengucapkan salam kepada orang yang berjalan, ini juga tidak mengapa. Fa in takafa al-wudu, apabila, ya, ternyata dua orang yang berjumpa ini memiliki sifat yang sama, ya, fa in takafa al-wasfani, jadi dua-duanya sama, misalnya sama-sama kecil, sama-sama muda usianya misalnya, atau sama-sama berpapasannya, sama-sama sedang berjalan, atau sama-sama menunggang, ya, maka bagaimana? Ya, biarkan rakibun wa rakibun akhar, misalnya sama-sama menunggang bertemu. Kalau tadi menunggang sama yang berjalan, jelas, ya, yang mengucapkan salam yang mana? Yang menunggang mengucapkan salam kepada yang berjalan. Ya. Nah, ini sama-sama menunggang, bagaimana? Fa khairuhum alladhi yabda'u bis salam, maka yang lebih baik di antara keduanya adalah yang pertama kali memulai salam. Ya. Misalnya ketika ada, ya, dua orang ini sama,
ya, maka boleh yang mana saja, bahkan yang lebih baik adalah yang mulai pertama kali dengan ucapan salam. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salasi layalin. Tidak halal bagi seorang muslim dia menghajar, memboikot, ya, saudaranya lebih dari 3 hari. Artinya mendiamkan, nggak mau bicara, ya, maka maksimalnya 3 hari. Yaltaqiyani fayuridu hada wa yuridu hada. Yaitu ketika berjumpa, maka yang satu menjauhi yang lain. Ya. Yang satu menjauhi yang lainnya. Ya. Ya, misalnya ketika tadi 2 ini sama, ya, maka yang lebih dahulu adalah yang memulai. Siapapun bebas, karena memang sifatnya sama, seimbang, ya. Misalnya 2 orang bertemu, fayuridu hadza wa yuridu hadza, yang ini tidak mau, yang ini tidak mau, artinya ada 2 orang muslim yang saling memboikot, saling bermusuhan, maka itu maksimal adalah 3 hari. Ya. Nggak boleh kita diemin orang sampai, ya, berminggu-minggu, bahkan sampai bertahun-tahun. Ya. Makanya tidak boleh. Terkadang nggak banyak orang yang marah, yang dendam, sehingga nggak mau mengajak orang itu berbicara. Maka nggak boleh. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalasi layalin. Tidak halal bagi seorang muslim dia untuk menghajar saudaranya lebih dari 3 malam. Ya. Jadi nggak boleh, ya. Kemudian terus mendendam, akhirnya nggak mau bicara. Ya, kalau bicara melengos, ya. Yaltaqiyani fayuridu hada wa yuridu hada. Ketika berjumpa, yang ini nggak mau, yang ini juga nggak mau. Maka kata Nabi SAW, wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam, yang terbaik di antara keduanya, 2 orang ini adalah yang pertama kali memulai salam. Ya. Maka ketika 2 sifatnya sama, ya, sama-sama menunggang misalnya, maka saat itu adalah apa? Ya boleh yang, ya, siapa duluan yang membaca salam itulah yang lebih baik. Ya. Jadi itu adalah sunnah yang keempat, yaitu memulai salam, ya, terlebih dahulu salam adalah orang yang digambarkan dalam hadis-hadis tadi, ya, sesuai adabnya, dan ini hukumnya sunnah, ya. Kalaupun misalnya seseorang dia tidak melaksanakannya atau tidak sesuai dengan hal tersebut, maka tidak mengapa, ya. Selanjutnya minas sunnatis salamu ala sibyan. Yang kelima adalah mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Berdasarkan hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu kana yamshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam famarra bisyibyanin fasallama alaihim. Hadis Anas bin Malik, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah atau sahabat Anas ini pernah jalan bareng bersama baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ketika sedang berjalan sama-sama Anas dengan baginda Nabi alaihi salatu wassalam, maka beliau pun melewati sejumlah anak-anak kecil. Maka beliau pun mengucapkan salam kepada anak-anak kecil tersebut. Assalamualaikum, gitu. Ini maka ini sunnah, ya, tuntun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melewati, ya, saudara-saudara kita muslim, apalagi anak-anak, ya, maka ucapkan salam kepada anak-anak tersebut. Ucapkan salam kepada anak-anak tersebut. Kemudian selanjutnya, yang kelima, di antara sunnah-sunnah menyebarkan salam dalam mengucapkan salam adalah, atau yang keenam, ya, lebih tepatnya yang keenam, ya. Tadi yang kelima adalah mengucapkan salam kepada anak-anak, ya. Dalilnya tadi Anas berjalan bersama Rasulullah SAW melewati anak-anak kecil, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam kepada anak-anak tersebut. Ya, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Wa fis salami ala sibyan hamlun lin nafsi ala tawadu, ya. Dan di antara hikmah ketika kita mengucapkan salam kepada anak-anak kecil,
yaitu adalah membawa diri kita ini kepada sikap ketawaduan, tidak sombong. Ya. Wa ta'widun lisyibyan ala hadhihi sya'irah, dan juga membiasakan anak-anak kecil untuk melaksanakan amalan yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dan menghidupkannya di dalam jiwa mereka. Nah. Kemudian ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sunnah yang keenam, minas sunnatis salamu 'inda dukhulil bait. Sunnah yang keenam adalah mengucapkan salam ketika memasuki rumah. Ya, mengucapkan salam ketika masuk ke dalam rumah. Wa hada yadkhul fi umumis salam, dan ini masuk kepada syariat salam secara umum. Wa dzalika bi ba'da ma yastaku. Ya, dan mengucapkan salam ini itu adalah setelah bersiwak terlebih dahulu. Ya. Jadi kalau kita masuk ke rumah, itu urutannya adalah pertama membaca bismillah, bersiwak, dan juga mengucapkan salam. Ya. Li'anna siwaka sunnatun 'inda dukhul manzil, karena bersiwak ini adalah salah satu sunnah Rasul ketika masuk ke dalam rumah beliau. Wa hada huwal mawdi'ur rabi' min mawadi'i at-ta'akkud as-siwak. Ya. Dan ini adalah tempat yang keempat di antara tempat-tempat dianjurkannya bersiwak, ditekankannya untuk bersiwak. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha inda Muslim, yang diriwayatkan oleh Muslim, qultu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala baitahu bada'a bis-siwak. Dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam apabila beliau masuk ke dalam rumah beliau, maka yang pertama kali beliau mulai adalah bada'a bis-siwak, ya, mulai untuk bersiwak. Kemudian ikhwani wa akhwat fid din rahimani wa rahimakumullah, fa idza bada bisiwak dakhala wa sallama ala ahli bait. Kalau dia sudah bersiwak, ya, membersihkan giginya, maka dia pun masuk ke dalam rumah sambil mengucapkan salam kepada penduduk rumah tersebut. Walau lam yakun fi ahad, ya, bahkan kalaupun kita masuk ke suatu rumah nggak ada orangnya, maka tetap disyariatkan untuk mengucapkan salam. Berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat ke-61, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan minallahi mubarakatan thayyibah kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian masuk ke dalam suatu rumah, maka ucapkanlah salam, ya, termasuk pada diri-diri kalian sebagai bentuk tahiyyah, ya, min indillahi mubarakah thayyibah, ya, seperti bentuk tahiyyah dari sisi Allah yang, ya, penuh dengan keberkahan dan penuh dengan kebaikan. Kadzalika yubayyinullahu lakum al-ayat la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian berakal. Ya. Maka syahidnya di situ adalah fasallimu ala anfusikum. Kalau kalian masuk ke dalam rumah, maka salamlah terhadap diri kalian sendiri. Ya. Berkata Ibnu Hajar rahimallahu ta'ala, wa yadkhulu fi umumi ifsya'is salam ala nafsi liman dakhala makanan laisa fihi ahad. Ya. Dan termasuk, kata Ibnu Hajar, ya, termasuk di antara keumuman menyebarkan salam, ya, terhadap diri sendiri bagi orang yang masih rendah keilmuannya, ya, yaitu adalah, ya, ketika kita masuk ke rumah yang tidak ada orang di situ, ya,
maka di situ kita tetap mengucapkan salam. Dianjurkan mengucapkan salam. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala atau di dalam Al-Qur'anul Karim, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Kalau kalian masuk ke dalam rumah-rumah, ya, maka ucapkanlah salam untuk diri kalian sendiri. Ya, oleh karena Ibnu Abbas mengajarkan ketika kita masuk rumah yang kosong, membaca assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Ya. Assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin wa rahmatullahi wa barakatuh. Boleh. Ya. Wa sunnatu an yusallim ala ahli baitin yadkhuluhu, dan sunnahnya adalah ya ketika kita masuk ke rumah maka kita mengucapkan salam untuk penghuni rumah tersebut. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian masuk ke dalam rumah-rumah selain rumah-rumah milik kalian sendiri. Ya. Hingga kalian telah meminta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Maka itu adalah lebih baik bagi kalian seandainya jika kalian mengetahui. Ya. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di sini ya, ketika kita masuk dalam ruangan yang memang sedang tidak ada pemiliknya misalnya, ya, maka boleh kita masuk apabila ada perluan, ya. Hatta tastanis, tapi syaratnya harus kita meminta izin kepada sahibul bait. Ya, kemudian kita pun mengucapkan salam kepada para penghuni rumah tersebut. Ya. Maka di sini ada 3 faedah. Tahassala mimma sabaqa annahu yusannu 'inda dukhuli al-manzili salasu sunanin. Maka kita bisa mengumpulkan dari dalil-dalil tadi, yaitu adanya 3 hal yang menjadi sunnah ketika masuk rumah. Yang pertama adalah menyebut nama Allah, baca bismillah, ya, masuk rumah. Kemudian juga bersiwak, ya. Dan yang ketiga adalah mengucapkan salam kepada para penghuni rumah. Assalamualaikum, ya. Nah, ini adalah faidah, ya. Jadi ada 3 di antara sunnah-sunnah ketika masuk rumah. Yang pertama adalah dzikr bismillahi ta'ala la siyama lailan, yaitu menyebut nama Allah ketika masuk rumah. Khususnya di malam hari ketika banyak jin dan lain sebagainya, kejahatan di malam hari. Berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza dakhala rajulu baitahu," apabila seorang lelaki masuk ke dalam rumahnya, fadzakarallaha 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amih. Ternyata dia berzikir menyebut nama Allah ketika dia masuk ke dalam rumah tersebut, ya, dan ketika meninggalkannya dan ketika dia makan, maka syaitan pun berkata, la mabitarakum wala asya'a. Tidak ada tempat menginap bagi kalian dan tidak ada makan malam. Wa idza dakhala, namun apabila dia masuk, falam yadhkurillaha 'inda dukhuli, dan sama sekali dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ya kalau kita tidak menyebut nama Allah, syaitan akan mengatakan, adraktumul mabit, kalian mendapatkan tempat menginap malam ini. Wa idalam yadhkurillaha 'inda ta'am, dan kalau laki tersebut tidak membaca, ya, menyebut nama Allah ketika makan, maka syaitan pun mengatakan, adraktumul mabita wal asya, kalian mendapatkan tempat menginap plus makan malam. Ya. Ini menunjukkan apa? Sunnah yang pertama ketika masuk rumah adalah membaca, menyebut nama Allah, baca bismillah. Kemudian yang kedua adalah siwak, yaitu bersiwak ketika masuk rumah. Ya. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang sudah kita baca sebelumnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apa yang beliau pertama kali lakukan ketika masuk rumah, kata Aisyah, beliau bersiwak. Ya. Dan yang ketiga yaitu adalah mengucapkan salam kepada penghuni rumah. Jadi ini sefaidah dari penulis, ya,
yaitu ketika masuk rumah ada 3 sunnah. Pertama adalah membaca bismillah, yang kedua bersiwak, dan yang ketiga adalah mengucapkan salam kepada penghuni rumah tersebut. Ya, dan juga tadi sudah kita jelaskan, kalau memang rumahnya kosong, tidak ada orang selain kita, maka kita boleh membaca assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin warahmatullahi wabarakatuh, boleh. Ya. Kemudian ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir di sini yang insyaallah kita bahas pada siang hari ini. Yang ketujuh adalah minas sunnati khafdus sauti bis salam idza dakhala ala qaumin wa fihim naimuna. Di antara sunnah ketika mengucapkan salam yaitu adalah memelankan suara ketika masuk dan ada sebagian orang yang tertidur. Ya, ketika kita masuk dalam suatu rumah, ya, atau suatu entah apa pertemuan mungkin ya, dan sebagainya, ada yang tertidur, maka ya sunnahnya adalah tidak mengeraskan suara salam. Ya, bukan, ya terkadang banyak orang sengaja malah dikagetin, malah ya dengan dikeraskan. Ya, justru yang menjadi sunnah adalah membaca salam itu dengan dipelankan, ya, tidak keras-keras, sehingga tidak membangunkan, mengagetkan orang-orang yang tertidur. Wah, katakan ayah Nabi Sallam, beginilah yang dilakukan dulu oleh baginda Nabi SAW. Karena fi haditsil Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu anhu, fa fi qal fa ka'anna tahlibu Quraisyan kama fa'ala, atau disebutkan oleh Miqdad bin al-Aswad, fakunna nahtalibu, dulu kami mengambil susu, begitu ya, memerah susu. Fayashrabu kullu insanin minna nasibahu, maka setiap kami pun, di antara kami semuanya minum bagian dari susu tersebut. Wa narfa'u Nabi sallallahu alaihi wasallam nasiban, dan kami pun memberikan bagian untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diminum beliau. Faqal, maka beliau pun mengatakan, fayaji'u minal laili, maka pernah Nabi SAW pada suatu malam datang malam-malam. Fayusallimu tasliman la yuqidu naiman wa yusbi'ul yaqdhan, maka beliau pun mengucapkan salam, yang ucapan salam itu tidak mengagetkan orang yang tertidur, enggak membangunkan mereka, dan juga tetap bisa terdengar oleh orang yang tidak tidur. Ya. Jadi ini adab yang ketujuh. Ya, yaitu ketika kita masuk, ternyata di situ kita dapati ada yang tidur, maka jangan keras-keras mengucapkan salamnya, tapi pelan, cukup dengan kadar yang terbangun bisa mendengar ucapan kita dan tidak mengagetkan mereka yang tidur. Ya, jadi ini adab yang ketujuh, ya, dan insya Allah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang, adab atau sunnah yang ke-8. Ya, jadi yang kita sudah bahas, sunnah pertama adalah mengucapkan salam, ya. Yang kedua adalah mengulang ucapan salam 3 kali, ya, sampai orang itu mendengar dan menjawabnya. Kemudian sunnah yang ketiga adalah mengucapkan salam baik kepada orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Yang keempat yaitu, ya, orang yang memiliki sifat-sifat di dalam hadis, ya, memulai salam terlebih dahulu. Ya, dan tadi disebutkan yang menunggang mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Ya, yang jumlahnya sedikit mengucapkan salam kepada yang jumlahnya banyak, dan yang lebih kecil mengucapkan salam kepada yang lebih besar, ya, yang lebih tua. Ya. Kemudian yang kelima adalah mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Yang keenam yaitu mengucapkan salam ketika masuk ke dalam rumah. Dan yang ketujuh yaitu adalah merendahkan suara ketika masuk, mengucapkan salam kepada orang-orang yang di situ ada orang yang tertidur, yang sedang tidur. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya, kita bisa mengamalkannya. Dan selanjutnya kami kembalikan kepada MC, kepada moderator untuk masuk kepada sesi selanjutnya. Wallahu ta'ala alam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi.
agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.